A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya ghafur rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita, dan karena rahmat dari Allah kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah, Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, di mana insyaallah kita akan berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah melalui berbagai hal dalam kehidupan kita, kehidupan orang-orang sebelum kita ambil hikmah dari itu semua, sehingga kita dari hari ke hari menjelma menjadi pribadi yang tangguh. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surganya, dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, di dalam kesempatan kali ini saya ingin mengangkat tema tentang menjauhkan diri dari sifat malas. Ini juga merupakan kunci kesuksesan dan ketangguhan seorang muslim. Seorang muslim itu tidak boleh memelihara sifat malas, dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat. Mereka bukanlah pribadi-pribadi atau orang-orang yang punya sifat malas atau pemalas, tidak ada. Mereka adalah orang-orang yang giat, rajin dalam urusan-urusan kebaikan. Malasnya mereka tuh ke maksiat aja. Kalau udah urusan maksiat dan dosa, mereka malas. Tapi kalau urusan kebaikan, urusan iman, ketakwaan, ibadah, amal soleh, mereka berlomba-lomba, giat bergerak. Kalau Rasulullah mengatakan siapa yang mau berinfak untuk jihad fisabilillah, itu lo sahabat angkat tangan. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina siapa itu seorang dermawan yang besar lupa sih namanya. Itu semuanya angkat tangan, ingin memberikan infak terbaik. Tidak hanya infak, ketika diminta siapa akan menyertai pasukan, mereka berlomba-lomba. Ada namanya Sayyidina Usamah, masih muda, masih 9 tahun, pengen ikut jadi pasukan perang, sampai nunjukin bagaimana dia bisa main senjata cekatan. Tapi karena umurnya masih muda, dilarang sama Rasulullah. Nanti deh tunggu kamu sudah masuk masa remaja, yaitu dewasa, artinya umur 17 gitu umur 15 tahun kalau beliau baru boleh menyertai. Dia saking semangatnya, tidak ada kata malas dalam urusan agama. Nah, jadi dalam hal ini sebagai seorang muslim hendaknya kita menjauhkan diri dari sifat malas, terutama malas dalam beramal, atau malas dalam bekerja untuk memenuhi nafkah diri, nafkah keluarga. Karena pada akhirnya itu untuk akhirat kita juga.
Kan mencari nafkah yang halal itu hukumnya wajib. Itu kan perintah Allah, ibadah itu. Kemudian hasil kerja, hasil usaha diberikan kepada keluarga ya, untuk hidup mereka, sehingga mereka tidak mencuri, tidak terlunta-lunta, tidak perlu mengemis. Ya, itu kan bagian dari amal soleh, amal ibadah. Ujung-ujungnya ke akhirat juga. Nah, jangan merasa ini mah urusan dunia. Males salah itu ya. Bekerja ya, mencari nafkah yang halal bukan urusan dunia, tapi urusan dunia akhirat itu ya. Di dunianya kita mendapatkan rezeki yang baik, di akhiratnya kita mendapatkan pahala karena kita curahkan ya nafkah yang kita dapatkan itu, ya, harta yang kita dapatkan itu untuk belanja keperluan istri, suami ya, anak gitu ya, mertua, ipar ya kan, itu untuk anggota keluarga, sehingga ya bersih dari yang haram-haram. Nah, ini yang kemudian kita harus pahami. Ya, kemudian imbangi gitu kan. Ya, semangatnya kita di dalam bekerja, kan ada orang ya, yang semangat bekerja, mencari harta, mencari uang, mengejar popularitas lah semacam-macamnya. Nah, itu harus diimbangi juga dengan ikhtiarnya, usahanya, kegiatannya di dalam mengejar akhirat. Ya, kalau udah urusan bisnis rajin ya. Nah, tapi kadang-kadang ngeluarinnya, ngebelanjainnya pelit, nah, ini nggak boleh ya. Rajin mencari uang ya, dengan tujuan tadi ya, untuk beramal di jalan Allah, maka nanti begitu uang terkumpul jangan disimpan ya, jangan ditumpuk-tumpuk ya. Ya, ditumpuk-tumpuk di rekening biar jadi gede, itu sementara anak istri hidup ala kadarnya ya, itu salah ya, keluarga hidup biasa-biasanya. Jadi belanjakan, keluarkan, infakkan fi sabilillah ya, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pergi haji, pergi umroh ya, atau umrohkanlah mungkin ipar kita ya, umrohkanlah abang-abang kita, adik-adik kita ya. Ada yang orang yang umrohin pegawainya gitu ya, dari harta yang dia peroleh. Nah, itu namanya seimbang, balance gitu kan. Jadi jangan hanya tekun dan kreatif untuk kepentingan dunia, tapi kemudian lalai, malas ya, ciut ya ketika berhadapan dengan urusan akhirat. Jadi harus seimbang. Ya, dan jangan sebaliknya juga, misalnya ya, kalau udah urusan akhirat giat, semangat, rajin ya. Tapi ketika urusan dunia disuruh cari nafkah sama istri, malas-malasan, disuruh dagang, malu. Nah, ini tidak benar. Ya, kalau rajin dalam urusan akhirat, ibadahnya, tahajudnya rajin. Tapi kemudian ketika berbicara nyari nafkah, kayak orang kehilangan nafas gitu ya, malas-malasan, itu tidak benar, itu tidak dibenarkan dalam syariat. Selagi kita bersatu sebagai suami, kepala rumah tangga, maka nafkah anak istri yang ada dalam rumah itu, zakat fitrahnya tanggungan kita itu. Nah, tanggungan kita ya, maka harus diusahakan, diupayakan, dicari ya, dikumpulkan. Nah, ini kemudian kita harus paham ya. Dan kenapa seorang muslim ya, di dalam ajaran Islam ya, tidak dibenarkan ya memelihara sifat malas ya. Boleh dikatakan sifat malas itu sifat haram ya. Ya, saking haramnya ya sifat malas itu bagi seorang muslim. Nah, sifat itu kemudian diidentikan oleh Allah sebagai sifatnya orang munafik. Nah, ini bisa kita lihat misalnya dalam surah An-Nisa ya, surah yang keempat ayat yang ke-142 ya. Ada juga dalam surah Taubah surah yang ke-9 ayat yang ke-54 ya. Nah, di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-142 ini Allah katakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu kata Allah yukhadi'una Allah ya, telah menipu Allah.
wa huwa khadi'um, dan Allah menipu mereka. Wa idza qamu ila shalah, nah dan kalau mereka berdiri untuk salat, ya, orang munafik ini ada juga salat, ya, berarti orang Islam kan, ya. KTP-nya Islam, ya, pernah bersyahadat, ya, mungkin bajunya, jubahnya panjang, ada serbannya, bisa jadi udah pergi haji juga gitu. Tapi kalau dia salat, kalau dia berdiri untuk salat, ya, maksudnya kalau bab bicara salat, bicara ibadah lah gitu. Qamu kusala, mereka berdiri dengan malas. Ya, cirinya apa? Ya, bisa jadi maunya cepat-cepat aja gitu ya, mau cepat selesai aja gitu kan. Atau memang bawaannya segen aja gitu kalau udah sholat itu. Ya tentu ini bicara rasa ya, silakanlah dirasa-rasa gitu ya. Kalau sholat itu satu yang berat sehingga mereka malas untuk berdiri, untuk memenuhi ya, gitu. Nanti efeknya apa ya? Ditunda-tunda kadang-kadang ya, dinanti-nanti gitu. Ini bahaya. Nah ini kayak gini, ini nggak boleh dipelihara, harus dijauhkan dari diri kita kalau ingin ya disebut sebagai seorang muslim. Jadi jauhkanlah ya, sifat malas ya, terutama dalam urusan ibadah ini ya. Urusannya urusan dengan hablum minallah ya. Urusan yang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya, ketika datang bulan Ramadan, jangan tunjukkan rasa malas untuk berpuasa. Ya, kalau kita biarkan rasa malas itu menguasai kita, takutnya nggak ketemu lagi bulan Ramadan. Sementara Ramadan yang sudah dilewati dengan rasa malas. Ya. Puasa nggak ada yang benar gitu kan. Tidak ada semangatnya untuk beribadah puasa misalnya. Tahu-tahu mati. Nah, ya gimana? Mempertanggungjawabkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat juga sama. Ya, perjuangkanlah ya subuh. Salah satu ciri ya yang paling diberatkan oleh orang munafik ya. Ada dua salat ya. Yang pertama salat subuh ya. Yang kedua salat Isya. Jadi kalau mengukur ya, diri saya ini masih ada sifat nifak nggak sih, sifat munafik nggak sih? Kalau ada, nah, bersihkan segera. Cara ngetesnya gitu aja. Bagaimana kita ya, bagaimana rasa jiwa kita ketika ya, mau sholat subuh sama mau sholat isya. Ya. Tapi bukan berarti kalau ada orang nunda-nunda sholat isya berarti munafik, enggak juga ya. Karena sejarahnya dulu ya sholat isya itu kalau Rasulullah dimalamkan, lebih malam gitu, agak ditunda. Kalau kita kan sekarang udah nggak lama setelah maghrib, mungkin sejam ya, teng azan isya sholat. Zaman Rasulullah nunggu agak gelap-gelap dulu gitu ya, benar-benar kayak malam banget, barulah kemudian sholat isya. Ya. Jadi bedain itu ya. Nah, kembali kepada jiwa ya. Kalau rasanya kita tuh mau sholat isya tuh berat rasanya. Padahal tadi habis maghrib masih semangat aja, tapi udah mau sholat isya rasanya pengen tidur. Nah ini jaga-jaga ya, waspada, bersihkan. Ya. Dilawan. Subuh apalagi ya, kalau udah azan subuh, ya Allah maunya sih, apalagi dibuai dengan AC gitu ya. Atau di daerah-daerah yang dingin kayak di Dieng gitu ya, kalau di sini ya di puncak misalnya, kalau ada azan subuh ya kena air itu kayak disetrum gitu ya. Pengen rasanya kalau ada azan subuh tuh maunya tetap aja lah gitu ya. Narik selimut dalam-dalam, tidur lagi sampailah nanti matahari terbit. Nah ini dilawan. Kalau dibiarkan, takutnya nanti Allah melabeli kita sebagai orang munafik. Di dalam ayat surah An-Nisa ayat yang ke-145 itu. Nah ini ngerinya nih ya. Ngerinya itu apa? Allah katakan dalam surah An-Nisa ayat yang ke-145, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ya, kalau dia mati dalam keadaan ya, masih menyandang ya, membawa sifat munafiknya
Ya, tidak diampuni Allah tuh sifat kemunafikannya, dan dia tidak membersihkan diri dari sifat kemunafikannya. Allah katakan fi darkil asfali minar, ya, fi darkil asfali minar. Mereka nanti dilemparkan, ditempatkan di dalam neraka yang paling bawah. Walan tajid lahum nasira, dan tidak ada yang bisa menolong mereka. Walaupun mungkin sama-sama orang Islam, sama-sama dulu pernah berjuang bersama. Tapi kalau ya, memelihara sifat munafik, ditempatkan di dalam neraka, ya, susah, ya. Ya, harus dijalanin tuh, ya, nerakanya itu. Fi darkil asfal, ya, di keraknya. Ya, kita aja mikirnya jangankan di kerak lah, di ujung paling atas, ya, kena apa namanya? Kena kilatan api neraka ujungnya, kita nggak akan tahan, apalagi taruh di dalam kerak. Ini betapa Allah benci dengan orang-orang yang punya sifat munafik. Ya, tampang-tampang orang soleh, tapi hati-hati orang kafir. Ya. Bahaya. Tampang-tampang orang soleh, tapi hati orang zalim. Nggak kenal halal haram, hak orang main sikat aja gitu ya. Tapi rajin sedekah. Ada tuh modelnya begitu tuh. Ya. Jadi Robin Hood itu nggak bisa diterima, ya, konsep Robin Hood di dalam Islam. Namanya munafik. Ya. Jauhkan, ya, perjuangkanlah, ya, mulai dari bangun subuh dulu lah, ya. Nah, memang bangun subuh ini berat karena dalam satu hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'kidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum, ya, idza huwa nama salah sa'ukdin, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah berkata, setan itu mengikat 3 ikatan di atas tengkuk kepala seseorang dari kalian saat dia tidur. Nah, jadi ada 3 ikatan di tengkuk kita ini nih, ya, ketika kita tidur, ya, kata Rasulullah SAW. Salah sa'ukdin, ya, 3 ikatan. Yadribu kulla uqdatin alaika lailun tawilun farkud. Nah, ya. Jadi kata Rasulullah SAW begini, ya. Setan, ya, kemudian akan mengencangkan ikatan itu, ya, yang 3 ikat itu, sambil berkata, ya, apa kata setan? Lailun tawilun farkud. Ya, malam masih panjang. Padahal udah kedengaran tuh azan pertama itu, azan tahrim, ada salawat tahrim, ya. Imam atau muadzin udah mulai membaca Al-Quran menjelang biasanya 10 atau 15 menit, ya. Mau azan subuh udah kedengaran itu ayam berkokok dan sebagainya. Tapi setan kata apa? Lailun tawilun farkud, ya. Ya, malam masih panjang, tidurlah, gitu, ya. Fa'inis taiqadha, ya, fadzakarallah, ya, in halat uqdatun, ya. Nah, kalau kemudian hamba itu, kata Rasulullah SAW, ya, bangun, dia nggak pedulikan tuh, ya, perasaan kayaknya masih malam deh, gitu, ya. Dia lawan itu rasa malas itu, dia bangun, ya. Kemudian fadzakarallah, dia konsentrasi mengingat Allah, ya, lisannya mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur, ya. Atau baca misalnya la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bagian dari mengingat Allah. Dia ingat Allah, maka kata Rasulullah SAW, in halat uqdatun, maka lepaslah satu ikatan. Ya. Fa in tawaddu'a in halat uqdatun. Kalau kemudian setelah itu dia bangun, berjalan ke tempat wudu, ya, dia berwudu, maka lepaslah satu ikatan lagi. Tinggal satu berarti, kan. Fa in shalla in halat uqdatun. Kalau kemudian dia salat, maka putuslah semua ikatan. Ya, fasbaha nasitan,
tayyiba nafsi wa illa asbaha habisan nafsi kaslan, ya, kata Rasulullah SAW. Dan pada pagi harinya, ya, jika ia akan merasakan semangat dan jiwa yang tentram, namun bila ia tidak melakukan itu, maka paginya itu jiwanya tidak akan tentram dan dia merasa malas. Jadi kemalasan yang kita rasakan di pagi, di siang hari, ya, di saat bekerja itu karena kita tidak bisa melawan setan di pagi harinya, di waktu subuh. Jadi ini yang kemudian harus diperjuangkan oleh seorang muslim. Jadi semangat pagi, itu pentingnya di situ. Ya. Kalau kita berhasil melewati 3 ikatan, ya, memutuskan 3 ikatan setan di waktu subuh itu, insya Allah paginya kata Rasulullah SAW, ya, nasiton, ya, tayyiba, ya, dia akan menjadi orang dengan jiwa yang penuh dengan semangat, ya, dan kebaikan, ya, tentram, ya, jiwanya tenang. Kelihatan itu kan auranya kalau kata orang sekarang, ya. Kenapa? Karena paginya dia berhasil melepaskan ikatan setan. Artinya dia bisa mengalahkan setan. Jadi setiap hari itu kita berjuang melawan itu. Makanya Rasulullah SAW mencontohkan ketika bangun dari tidur setelah berwudu, sholat ringan, ya, sholat sunnah mutlak, ya, ringan 2 rakaat, ya, bacaan pendek aja, misalnya surah setelah Al-Fatihah surah Al-Kafirun, ya, rakaat pertama, rakaat kedua setelah Al-Fatihah Al-Ikhlas, ringan aja. Nah, itu untuk memutuskan ikatan setan. Insya Allah tuh kalau begitu segar tuh, ya, segar nanti nyambung sholat subuh, nyambung wirid, ya, nyambung zikirnya. Nanti setelah itu kalau mau kerja, siap-siap mau kerja mau apa silakan. Tapi resepnya begitu. Demikian sahabat hadirin, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikin imam undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.